Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah Allah SWT pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebaikan. Dan marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan amal-amal solih, amal-amal ibadah. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ada kisah menarik yang dimiliki oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau seorang imam yang terkenal dengan karya-karyanya. Pada masa kecil, beliau sudah menjadi seorang anak yatim. Ketika usianya masih balita, ditinggal mati kedua orang tuanya. Kemudian beliau diasuh oleh kakaknya. Ketika kakaknya mengasuh, beliau disekolahkan di sebuah madrasah. Ketika di madrasah, beliau belajar bersama teman-temannya. Beliau seorang yang rajin, namun terkenal tidak mampu menyerap ilmu dengan baik. Beliau tertinggal dari teman-temannya. Teman-temannya sudah dapat hafalan yang banyak, mengetahui banyak pelajaran, namun beliau tertinggal. Beliau tetap bersabar, namun pada suatu saat beliau pun juga tidak bisa bertahan. Kemudian beliau minta izin kepada gurunya untuk pulang sebentar. Awalnya gurunya tidak mengizinkan, namun atas desakan Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau diizinkan pulang. Ketika dalam perjalanan pulang, ternyata hujan deras. Kemudian beliau singgah di sebuah gua. Ketika ada di dalam gua, beliau mendengar ada tetesan air. Beliau penasaran, kemudian beliau mendekat dan melihat. Di situ ada batu yang besar, batu hitam yang besar, yang keras, berlubang karena tetesan air. Dari situ, beliau akhirnya termotivasi. Kalau batu yang keras, batu yang besar dan keras, bisa berlubang dengan tetesan air yang lembut, maka otak manusia pun, kepala manusia pun, insya Allah kalau diasah dengan baik, maka dia juga akan bisa memahami ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para guru-gurunya. Setelah hujan reda, kemudian beliau segera kembali ke madrasah dan meminta izin kepada gurunya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Melihat kesungguhan Imam Ibnu Hajar tersebut, gurunya senang dan memotivasi untuk belajar. Akhirnya Imam Ibnu Hajar menjadi seorang murid yang rajin, kemudian bersungguh-sungguh dalam belajar, dan akhirnya menjadi seorang pelajar yang cerdas dan ilmunya banyak. Membuat karya-karya yang banyak pula. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran banyak sekali, yaitu kiat-kiat menuntut ilmu menurut kisah dari Ibnu Hajar. Yang pertama, yaitu ketika kita menuntut ilmu harus memperbaiki niat. Milikilah niat dalam menuntut ilmu itu karena Allah SWT. Dengan niat karena Allah SWT, insya Allah Allah akan berkahi. Insya Allah Allah akan rahmati. Ilmu yang kita dapat penuh keberkahan dan insya Allah penuh manfaat. Dengan niat yang kuat, maka ketika ada halangan, rintangan, kesulitan, insya Allah akan bertahan. Tidak mudah tumbang, tidak mudah mundur. Dengan niat yang baik, insya Allah Allah akan bimbing kita. Yang kedua, selain niat yang kuat, kita harus bersungguh-sungguh. Tidak ada keberhasilan tanpa kesungguhan. Tidak ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Jadi dalam belajar kita harus bersungguh-sungguh. Kalau bisa belajarnya di atas rata-rata teman-temannya. Kalau temannya itu mengulang 1 jam, mungkin kita bisa mengulang 2 jam. Kalau teman-temannya itu belajarnya misalkan 3 jam, mungkin kita bisa lebih dari itu. Ada kesungguhan dalam belajar. Selain itu, teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, selain bersungguh-sungguh dalam belajar, yaitu menjauhi kemaksiatan. Kemaksiatan inilah nanti akan mengganggu kita dalam belajar, mengurangi tingkat konsentrasi kita, akan terganggu dengan hal yang tidak baik, akan terganggu dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Maka kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, menjauhi hal yang tidak ada manfaatnya, namun diganti dengan kesungguhan dalam belajar, kesungguhan dalam beribadah pada Allah SWT, dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu pada Allah SWT. Selain menjauhi maksiat, teman-teman semuanya,
kiat yang lainnya, yaitu menghormati guru-guru kita. Guru-guru kita telah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mendidik kita. Guru-guru kita telah berusaha dengan sangat keras mencerdaskan kita. Maka kita harus mengimbanginya. Kita harus menghormati beliau, mendengarkan beliau ketika beliau mengajar, memperhatikan beliau ketika beliau mengajar, segera mengerjakan tugas ketika beliau memberikan tugas, dan mendoakan beliau dan keluarganya agar Allah berikan keberkahan pada beliau. Menghormati guru ini selamanya. Ketika beliau tidak menjadi guru kita pun, kita tetap harus menghormatinya, harus mendoakannya, harus menghargainya. Selain itu, selain menghormati guru, juga jangan lupa kita senantiasa berdoa pada Allah SWT. Mohon agar Allah memberikan kemudahan dalam menerima ilmu. Mohon pada Allah SWT agar Allah berikan ilmu yang penuh keberkahan. Mohon pada Allah SWT agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Mohon pada Allah SWT agar kita diberikan kesabaran dalam belajar. Mohon pada Allah SWT agar kita diberikan keikhlasan dalam belajar. Mohon pada Allah SWT agar Allah bimbing kita dalam menuntut ilmu. Selain berdoa, teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, kita harus juga bertawakal, yaitu berserah diri pada Allah SWT. Ketika niat sudah ada, ketika usaha-usaha sudah kita lakukan, maka pada akhirnya kita berserah diri pada Allah SWT, menyerahkan hasilnya pada Allah SWT. Mungkin ketika kita saat sekarang ini belajar belum mendapatkan hasil yang baik, Allah meminta kita untuk bersabar dan lebih giat belajar. Bisa jadi keberhasilan kita tahun-tahun berikutnya kalau hari ini belum berhasil. Teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, setelah kita belajar dengan baik, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ilmu yang telah kita pelajari, yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, diamalkan. Jangan sampai ketika kita memahami ilmu, namun kita tidak mengamalkan. Mulai sekarang, ketika kita memahami sebuah ilmu, segera, tidak ditunda-tunda untuk diamalkan. Walaupun ilmu itu sederhana, namun diamalkan. Misalkan kita diajari tentang sholat duha, kita praktikkan sholat duha. Ketika kita diajari tentang keutamaan tilawah Al-Quran, kita praktikkan tilawah Al-Quran. Ketika kita diajari tentang birrul walidain, berbakti pada orang tua, maka kita berbakti kepada orang tua. Ilmu-ilmu yang telah kita miliki, ketika kita amalkan, insya Allah akan membawa keberkahan. Selain diamalkan, tentu juga diajarkan kepada orang lain. Dan salah satu ciri generasi rubani adalah ketika dia mau belajar Al-Quran, kemudian mengamalkan dan mengajarkan. Demikian teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.